Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق وكذب رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramat wal mukarramat, para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Arafah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bisa hari ini kita dapat berkumpul bersama di salah satu taman surga Allah Ta'ala. Insya Allah tempat ini tempat yang diberkahi, tempat yang dirahmati, tempat yang membuat orang akan aman, nyaman di dalamnya. Semoga tempat ini Allah jadikan tempat di mana rezeki terus mengalir tanpa henti. Semoga yang punya rumah ini diberkahkan usianya, diangkat derajatnya, diangkat penyakit-penyakitnya, terutama untuk saudara-saudara kita ini. Ada di sini Ibunda Iyuyu Romrah binti Romrah binti R.A. Harjat. Yang kedua Farida Usnis Karyani binti R. Esno Esnio ya. Yang ketiga adalah Ibu Yulis, di mana tiga orang ini sakit dan meminta bantuan doa kita, Fatihah kita, dan umumnya untuk siapapun yang sakit di antara keluarga kita, sahabat kita, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya, dan semoga penyakit yang menjadikan sebab Allah angkat derajatnya, Allah hapus dosa-dosanya, dan mengharap Allah dalam keadaan suci tanpa dosa. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, minta keriduannya. Kita akan bacakan Fatihah khususnya untuk Bapak Anton Dermawan bin Hawa, kemudian Ananda Faidan Kalfani, Nisan Felas bin dari Herlambang Kelas, kemudian Ibu Siti Mulyadi binti Darusudar Sok, kemudian almarhum Bapak Endang Musniadi bin Mastara, berikutnya almarhumah Ibu Mardiana binti Datu Batua, berikutnya almarhum Bapak Nikam Nizam bin Malim Marajo, berikutnya almarhum Bapak Rahayu
Sukoco bin Raji'un. Berikutnya almarhum Bapak Besar Mada bin Sulaiman, dan terakhir almarhumah Ibu Hajah Laila binti Ahmad. Dan umumnya untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakek nenek kita, paman kita, semuanya yang berkaitan dengan kita, semoga Allah Ta'ala ampun dosa-dosa mereka, Allah luaskan kuburan mereka, angkat derajat mereka, dan semoga di dalam kuburan mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau boleh tahu nih yang terima yang mana orangnya? Ibu Nail siapa? Nelvi ini. Oh itu. Ternyata berkejar. Suatu hari Rasul pernah berpesan ke sahabatnya. Kata baginda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jinan farta'u." Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman surga, maka mampirlah ke situ dengan penuh cinta. Kata Nabi, jika kalian melewati tempat taman surga, maka mampirlah ke tempat itu dengan penuh cinta. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apa maksudnya taman surga?" Kata baginda Nabi, taman surga adalah bilatul dzikri, majlis-majlis perkumpulan zikir. Ketika satu tempat dijadikan sebagai majlis tempat kumpul kebaikan, ada majlis ilmu, ada majlis Quran, ada majlis zikir, ada majlis mudzakarah dan lain sebagainya, maka itulah yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga. Maka insya Allah tempat ini salah satu yang disebut dengan taman surga. Alhamdulillah, makanya beruntung Ibu Naili ya. Nelvi. Beruntung beliau bisa kita datangi tempatnya, bisa mengundang kita semua di tempat beliau, yang mana secara hakikat tempat ini pada saat diisi dengan majlis ta'lim, majlis zikir, maka ini tempat disebut dengan majlis riyadul jannah, taman surga. Apa keutamaannya? Dalam sebuah hadis sahih, Rasul pernah mengatakan bahwa tidak semata-mata duduk satu orang atau dua orang, tiga orang lebih, dan kemudian mereka di situ berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala, atau diisi dengan ilmu atau mudzakarah dan sebagainya, maka ternyata di situ bakal akan hadir para malaikat di sekitarnya. Ibu, kalau kita lihat mungkin ya dengan mata kita, di sini nggak ada apa-apa, hanya ada kipas, lampu paling. Tapi ternyata di antara kita, entah di atas kita atau depan kita, itu ada malaikat. Kata Nabi, "Ghasyiyatuhumul malaikat." Tempat tersebut akan dikelilingi oleh malaikat. Satu. Yang kedua, tempat tersebut akan diliputi dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang keempat, Allah akan turunkan rasa sakinah, rasa tenang, damai di tempat tersebut. Dan terakhir, Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di tempat majlis tersebut. Jadi 4 keutamaan Bu ya ketika kita kumpul bareng. Yang pertama apa Bu? Pertama dikelilingi malaikat. Kedua lupa. Yang kedua akan diliputi rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga apa? Akan turun rahmat Allah Ta'ala. Dan terakhir
nama orang-orang yang hadir di situ akan disebut-sebut nama mereka di depan para malaikat. Bayangkan, Bu, nama kita alhamdulillah disebut-sebut di depan para malaikat Allah Ta'ala. Makanya kalau dikatakan Riyadul Jannah, tempat taman surga, berarti tempat tersebut tempat yang diberkahi. Sepanjang masih ada kajian, ada majelis taklimnya, maka tempat tersebut masih ada malaikat di situ. Masih ada rahmat di situ. Masih tenang di situ. Dan masih Allah sebut orang-orangnya di situ. Alhamdulillah. Cuman terakhir Bu ya, kita mulai kajian kita atau lanjutkan. Jadi kalau kita bertamu, kita kan tamu nih Bu nih. Tamu bukan kita. Jadi kalau kita tamu, kita layaknya mendoakan sahibul baitnya. Apa doanya? Apalagi sahibul baitnya udah ngasih kita jeruk sama salak nih. Pernah Nabi dalam hadis Muslim datang ke salah seorang sahabat. Kemudian beliau dikasih hidangan, ada kurma, ada minuman dan sebagainya, ada adunan juga. Nah, ketika beliau meninggalkan tempat tersebut, kata sahibul baitnya begini, "Ya Rasulullah, ud'u lana." Sebelum Anda meninggalkan tempat kami, tolong doakan kami. Apa doanya? Doanya begini, Bu. Ibu, siap Bu ya, dengerin Bu ya. Hanya sekali Bu soalnya nih. Tadi tanya satu-satu ya. Banyak dong. Allahumma barik lahum. Nah, Allahumma barik, bukan Allah barik lana, bukan. Itu kita yang makan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Pendek kan? Coba ulang lagi Bu. Ini kalau kita masuk ke rumah orang. Jadi ketika kita dihidangi dengan hidangan apapun, kita doakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah untuk mereka rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka. Yang kedua, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga, ya Allah, rahmatilah mereka. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma barik lahum fima razaqtahum warhamhum. Sekali lagi. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Bukan wa'afihim wa'fu anhum, itu mah 2 menit. Yakin mayat. Jadi insya Allah yang punya rumah doanya apa? 1, berkah rezekinya. Yang kedua, dihapus dosanya. Yang ketiga, dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semuanya. Kalau yang kemarin dihafal nggak Bu kemarin, doa kemarin? Doa kemarin tuh kalau kita ingin manfaat katanya baca tiap subuh, tiap waktu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Dihafal? Ini enggak Pak Ustaz, ditulis doang. Hafal ya. Sekarang kita hafal, pulang ke rumah. Makanya ditulis. Jadi kalau kita punya ilmu Bu, ilmu apapun yang kita dapat hari ini, maka ilmu yang sudah kita pahami dan hafal, maka tulis. Jaga-jaga kita lupa. Ya. Kenapa? Karena setiap ilmu yang kita tulis tidak hanya berguna buat kita pada saat kita lupa, ternyata itu jadi saksi kelak yaumul kiamat. Per huruf akan jadi saksi bahwa kita
telah menulis ilmu di Majlis Ta'lim atau dimanapun, dan mereka kerak tulisan ini akan apa? Akan menjadi fadilah untuk kita semua di hari kiamat nanti. Fadilah pahalanya, kemudian jadi penghalang dari siksaan api neraka, berkah dari tulisan yang kita tulis, baik tulisannya bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Bebas, yang penting betul tulisannya, Bu ya. Baik Ibu, kita buka sekarang bahasan sore ini, di mana kemarin kita alhamdulillah sudah selesai membahas tentang masalah wudu. Selesai membahas masalah wudu, dan sekarang kita beralih ke bab kelima. Bab kelima tentang mengusap dua khuf. Di dalam kitab sini halaman 47 Bu ya, Bulughul Maram halaman 47, nomor hadis 53 dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu'a fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha 'alaihima. Itu masih Allah baik lahu ini. Masih Allah baik lahu. Nanti pas pulang, yang belum dihafal jangan pulang Bu ya. Artinya apa? Artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berwudu, maka aku menunduk untuk melepaskan kedua khufnya, maka beliau bersabda, biarkan keduanya karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas keduanya. Hadis muttafaq alaih. Yang kelima empat, dalam riwayat yang lain dari Imam yang empat kecuali An-Nasa'i, jadi Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, masih dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffi wa asfalahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf atas dan bawahnya, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Kita lihat bawahnya 140 bahwa ini hadis dinilai dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, bahwa hadis ini yang kedua nih dinilai hadis yang dhaif. Baterainya kali atas. Ibu, sekarang kita akan membahas tentang masalah mengusap dua khuf. Tahu khuf Bu? Sepatu. Jadi kalau kita wudu biasanya kan mengusap membasuh dua kaki. Nah, tatkala kita suatu ketika memakai khuf atau sepatu, maka kita tidak usah lagi membasuh kedua kaki kita, cukup diusap khufnya, sepatunya. Apa dasarnya? Inilah dasarnya, bahwa Nabi beliau pernah suatu ketika dari Mughirah bin Syu'bah, ketika beliau sedang wudu, pada saat beliau hendak membasuh kedua kakinya, kan pakai sepatu Nabi, Mughirah bin Syu'bah dia langsung menunduk kepalanya hendak melepaskan sepatu Nabi. Kata Nabi, dakhuma, jangan dibuka, jangan. Kenapa? Karena aku ketika memakai sepatu ini dalam keadaan bersuci. Jadi tidak usah dibuka lagi, cukup diusap saja. Jadi ambil air, dibasahin tangannya, kemudian diusap sepatunya.
Sebagian mengatakan dalam riwayatnya bahwa Nabi mengusap bagian atas dan bagian bawah sepatu. Usap. Bu, kenapa? Nanti kita lihat. Bagaimana kalau kos kaki? Inilah dasar bolehnya kita mengusap sepatu dua sepatu. Dalam hadisnya mengatakan, Rasul mengatakan 2 sepatu, tidak boleh 1 sepatu diusap, satunya dibasuh, tidak bisa dua-duanya. Karena sebagai orang yang muslim, yang sempurna, yang berakhlak, jadi kita tidak boleh yang namanya kaki kita satu pakai sendal atau sepatu, sementara satunya lagi tidak pakai sepatu atau sendal. Tidak boleh, itu tidak berakhlak itu. Jengke. Kalau buka semuanya nggak boleh gitu. Kita jalan 1 sepatu, 1 sendal nggak boleh, dua-duanya dipakai. Kalau ngeker-ngeker semuanya, jangan sampai 1 pakai 1 enggak. Yang ini dilarang soal Nabi saudara. Nah, dalam hadis ini ada beberapa hal kita simpulkan. Yang pertama, hadis ini adalah hadis dasar di mana dibolehkan dalam Islam mengusap kedua sepatu tatkala kita tidak mau melepaskannya. Dan masalah hadis tentang sepatu ini, Bu, subhanallah, kata Hasan Basri, hadisnya sampai mencapai 70 sahabat semua riwayat dari Nabi tentang masalah mengusap sepatu. Jadi hampir sepakat, bahkan tidak ada khilaf antara ulama-ulama dan sahabat-sahabat masalah ketidakbolehan mengusap sepatu. Semuanya sepakat bahwasanya itu bisa menggantikan membasuh kedua kaki. Oleh karenanya kalau misalnya kita agak ragu, kita ada keraguan ketika kita pakai sepatu, ragu tentang kebolehannya, maka orang ini harus mengusap sepatunya. Agar apa? Agar yakin bahwa ternyata mengusap sepatu itu ada syariatnya, ada aturannya. Termasuk orang-orang yang kurang percaya tentang masalah safar, Bu, masalah jama, masalah qasar, dia kurang percaya, kurang sempurna sepertinya sholat, maka bagi dia harus mengerjakan jama dan qasar. Jadi semua perintah agama, tatkala kita ragu mengerjakannya, takut itu suatu yang tidak sempurna, maka kita harus mengerjakannya. Nggak boleh kita harus di semua perintah Nabi, meskipun sekali seumur hidup, harus kita amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disyaratkan harus sempurna dalam masalah membuat bolehnya kita mengusap 2 sepatu. Yang syaratnya adalah memakai sepatu itu dalam keadaan sudah bersuci. Jadi kalau misalnya kita pakai sepatu yang satu, kita masih punya wudu nih, Bu, ya. Kita punya wudu pakai sepatu. Begitu kita pasang, mau dipasang satunya lagi, ternyata kentut, maka tidak bisa kita usap sepatu itu. Kenapa? Karena kita waktu itu apa? Batal ketika memakai sepatu dalam keadaan tidak bersuci. Ini benar-benar suci. Jadi semua yang kita pakai dari sepatu yang kanan yang kiri, setelah selesai semuanya kita masih suci dalam suci. Nah, nanti ketika datang hadas, datang pembatal wudhu, maka kita tidak usah repot lagi. Langsung saja apa? Langsung saja kita usap kedua kaki kita. Yang ketiga sekarang, kebalikannya, bahwa ketika seseorang memakai sepatu dalam keadaan tidak punya wudhu, maka mengusap sepatu, sepakat para ulama, tidak sah. Tidak sah. Nah, berikutnya adalah hadis yang tadi, Bu, 5354, ada 2 riwayat. Satu riwayat Nabi mengatakan beliau mengusap atasnya. Satunya lagi beliau mengusap bagian atas dan bawah. Mana yang benar ini? Nah, dalam hadis ini kita katakan yang pertama itu muttafaq alaih, sahih. Jadi artinya hadis yang pertama yang sahih itu adalah syarat mengusap ialah yang paling wajib bagian atasnya saja. Untuk bagian bawahnya adalah sunnah. Jadi semua para ulama mengatakan
sunnah yang bawah, yang wajib atasnya saja. Dan berikutnya di sini adalah ada tata krama atau akhlak yang mulia, bahwa ketika ada seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau melihat Nabi hendak berwudu dan hendak membuka atau mengusap sepatu, beliau hendak membuka sepatu Nabi. Jadi ini adalah akhlak yang mulia, di mana para sahabat Nabi ketika ada orang yang mulia hendak melakukan apapun, maka kita disunnahkan melayani mereka. Ada orang yang mulia seperti para nabi, para wali, para sholihin, atau orang tua kita, guru kita, maka kita sunnahnya melayani mereka dengan pelayanan yang mulia. Misalnya datang guru kita, rumah kita, atau orang tua datang tidak mulia, nanti kita buka buah-buahan, kita kupasin, itunya cangkangnya kita kupasin, layanan dengan baik. Kemudian ketika mereka duduk, disapu dulu tempat duduknya. Nah, jadi orang yang mulia siapapun mereka, orang tua kita kah, guru kita kah, atau para wali kah, sholihin, maka sunnahnya kita menghormati mereka, termasuk sepatunya. Ketika mereka hendak keluar, misalnya orang tua kita keluar, kita siapkan sepatunya, kita pakai bila perlu, pakaikan sepatunya, pakaikan kaos kakinya, pegel, pijitin badannya. Ini anak yang mulia. Karena begitu lihat kisah ini, ketika Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi hendak membuka sepatu, beliaulah orang pertama yang hendak membukanya. Jadi gitu Bu, jadi kita simpulkan sekarang, di masalah kita mengusap sepatu, yang pertama syaratnya adalah ketika kita pakai sepatu dalam keadaan harus ada wudu atau bersuci. Yang kedua, arti khuf atau sepatu adalah yang menutupi mata kaki. Jadi sepatunya ini adalah sepatu yang bisa menutupi mata kaki. Kalau misalnya mata kaki nggak tertutup, sepatunya pendek Bu, maka tidak sah dijadikan sebagai alat untuk mengusap kaki kita. Jadi sepatunya agak tinggian Bu, tutupi mata kakinya nih, agak tinggian ya. Tidak perlu saya betis. Ini syaratnya itu. Karena kalau sampai terlihat mata kakinya, maka tidak sah mengusap khuf. Karena arti khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki bagian. Kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga masih khilaf antara ulama-ulama. Yang ketiga, khufnya harus kuat. Harus kuat artinya kalau kita jalan memakai khuf kita itu bisa kuat bertahan, tidak jebol, tidak bolong. Nah berarti kalau kaos kaki Bu kita pakai kira-kira jebol nggak itu Bu? Jebol kan? Nah, makanya hilaf antara ulama di sini. Ada yang mengatakan kaos kaki juga bisa dijadikan sebagai khuf, asal menutupi bagian mata kakinya. Sebagian mengatakan tidak bisa, kan dia nggak kuat. Ini hilaf antara ulama. Nah kalau kita mau pakai pendapat yang membolehkan, maka silakan usaplah kaos kaki kita seganti dari membasuh kedua kaki. Pakai air dong Bu. Pakai air, arti mengusap di sini maknanya apa? Jadi membasahi tangan kita dengan air, kemudian diusapkan ke bagian kaki. Nah, bagaimana caranya? Nanti ya. Dan yang ketiga Bu, yang keempat ya. Pertama harus ada benar suci, kedua harus yang ketiga harus kuat, yang keempat sepatunya harus suci. Tidak boleh ada tai ayam, ada tai kucing, ada bekas kencing. Pokoknya harus suci sepatunya tuh, jangan sampai ada najisnya. Kalau ada najisnya sepatunya berarti tidak bisa dipakai untuk mengusap sepatu. Dibuka saja berarti. 4 syaratnya. Cuma yang nomor 3 Bu ya. Yang nomor 3 masih khilaf antara ulama tentang kuat tidaknya. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, tidak kuat pun silakan dipakai.
seperti kaos kaki. Kaos kaki bisa menggantikan sebagai apa? Pengganti dari mengusap kedua kaki itu. Bagaimana caranya? Nah, Bu, caranya pokoknya bi ai kaifatin syaa. Terserah bagaimanapun caranya, ya pada usap saja gitu. Ini Bu nih, misalnya nih sepatu nih, ini kaki nih ya. Ini aja, bebas. Mau begini Ibu, cukup. Atasnya doang yang wajib nih. Bisa. Tapi sunnahnya, Ibu basahin tangan Ibu, nanti bagian kanan lagi Bu. Ini kanan nih. Misalnya kaki kanan, nah ini kanan lagi nih. Basahin. Nah, ini sunnahnya dilebarkan direnggang, direnggangkan. Nah. Bukan begini, dirapatkan tapi direnggangkan. Basahin, sunnah begini. Dan sunnahnya lagi nanti dua-duanya diusap, bagian bawah dan atas. Jadi Ibu basahin dua-duanya, nah kan. Nah, kemudian nanti ini sepatunya nih, misalnya nih. Nah, untuk bagian kanan nih, tangan kanan nanti di jarinya begini. Bagian ini gimana? Ke sini di bawahnya. Begini bisa atau begini bisa nih. Kalau bisa begini Bu. Nah. Caranya begini. Ini duluan misalnya begini. Jadi selang-seling Bu, nggak sama, nggak begini. Sunnahnya, ini sunnahnya. Jadi di atas bagian begini, bagian jarinya, nah ini begini. Bawahnya di telapak ini dulu. Apa namanya nih? Tumit ya? Tumit, nah begini. Sunnah. Jadi nggak kuyup ya Ustaz? Berarti bukan yang kuyup ya? Apa kuyup? Bukan basah kuyup gitu. Itu mah di sembor namanya Bu. Enggak, diusap aja, diusap. Aja ya? Cukup basahin, kayak mengusap ini Bu kepala nih. Kepalanya kan basahin tuh. Nih, nggak sampai ambil air kecur gitu. Masuk angin taruh kamu sepatu. Iya makanya. Makanya nanya. Nah begitu Bu caranya. Mudah kan? Nanti mudah. Ibu pernah nggak wudhu mengusap sepatu atau kaos kaki? Nah, kali-kali Ibu amalkan nanti. Amalkan nanti. Saya mengamalkan ilmu nih. Mau coba sekarang ya. Dan khuf termasuk salah satu rukhsah. Rukhsah artinya keringanan dalam beragama. Jadi tidak memberatkan kita. Jadi kalau rukhsah itu kata Nabi adalah hal-hal yang Allah cintai. Jadi kata Nabi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang memakai atau mengamalkan rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada rukhsah, Allah senang ketika mereka mengamalkan itu. Di antaranya ini rukhsahnya apa? Mengusap kedua khuf seperti kita. Ustaz, ini kasusnya Nabi bukan mau sholat atau apa nih Ustaz? Ini asal mulanya ketika itu Nabi hendak perang Tabuk. Perang ke daerah Tabuk ya. Bersama dengan 30 tentara, 30.000 tentara sahabat. Nah, di perjalanan, nah kejadian inilah Nabi. Di waktu subuh itu. Waktu subuh pada tahun 7 Hijriah kalau tidak salah. Beliau ketika itu sempat berwudu dan pada saat hendak membasuh bagian kaki, tiba-tiba Mughirah ini langsung beliau hendak melepaskan sepatu Nabi. Kata Nabi, dakhuma. Jangan dibuka, jangan. Biarkan dia begitu. Karena aku tadi pakainya sudah punya wudu. Nah ini kata Nabi. Jadi nggak usah lagi dibuka, cukup diusap saja kan. Jika secukupnya. Jadi ini pernah masalah perang Tabuk asal mulanya di bulan Rajab perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari Bukhari. Jadi asal mulanya tentang mengusap ini adalah jatuh pada tahun 9 Hijriah bulan Rajab ketika Nabi hendak perang Tabuk dengan sahabat-sahabat Nabi. Nah berarti di sini Nabi ketika itu safar Bu. Safar hendak pergi kemana? Ke perang Tabuk, di daerah Tabuk. Nah bagaimana kalau yang di rumah, apakah boleh mengusap sepatu? Ini kan hadisnya kan tentang safar Nabi. Boleh saja boleh Bu, tapi ada syaratnya nanti. Ya, di masalah mengusap ini boleh bagi yang safar atau yang mukim. Kita buka berikutnya. Nomor hadis 55 dari Ali bin Abi Thalib
beliau berkata, "Lau kana dinu birra'yi la kana asfalul khaffi aula bil masri min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Kata Ali, beliau berkata, seandainya agama itu adalah agama yang menggunakan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khufnya. Kata beliau, Ali adalah salah seorang sahabat Nabi nomor keempat. Beliau termasuk keluarganya Nabi, Ahlul Bait Nabi, dan bahkan beliau nikah dengan putrinya Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kata beliau, seandainya agama itu didasari dengan akal pikiran, bukan dengan nakal, bukan pengambilan dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka pasti yang layak untuk diusap bagian bawah bukan atas. Betul nggak? Kenapa di atas diusap bukan bawahnya? Kan yang biasa dipakai menginjak yang mana? Yang bawah. Mestinya yang bawah diusap, bukan atas. Nah, kenapa masalah mengusap khuf ini kok yang atas diusap wajibnya? Nah, andaikan kita menggunakan akal, pasti bagian bawah kita usap. Tapi nakalnya ternyata dari Nabi bukan dari bawah, di atas. Nah, sini kita bisa ambil beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, bahwa wajibnya atau syaratnya mengusap khuf adalah bagian atas khuf. Maka tidak bisa menggantikan bagian atas seperti bagian bawahnya atau pinggirnya, tidak bisa. Harus benar-benar atas, ini yang wajibnya. Yang kedua adalah agama itu didasari, dibangun atas dasar nakli, pengambilan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan mengada-ngada, bukan. Jadi kita hati-hati ketika ditanya sama orang misalnya, bagaimana hukumnya ini dan itu. Nah, kita kalau tidak dasarnya, tidak ada Qurannya, hadisnya, tidak boleh berfatwa, oh ini hukumnya haram. Kenapa? Karena begini. Menurut akalia tidak boleh. Dan kita sebagai Ahlussunnah Jamaah harus mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan mazhab Mu'tazilah, Bu ya. Jadi ada Mu'tazilah, ada apa lagi? Ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada apa lagi? Ada Khawarij, banyak pokoknya, Bu. Nah, kalau Mu'tazilah mereka mengedepankan akal daripada Quran dan hadis. Kalau akalnya tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, maka tidak diambil Al-Qurannya. Contoh, mereka tidak percaya ada kubur. Kenapa ada kubur tidak percaya? Nggak masuk akal. Berarti kalau ada kubur ada, itu dari mulai Adam disiksa sampai sekarang masih sejuk. Kasihan amat kita yang terakhir meninggal, sebentar amat disikanya. Kayaknya nggak adil Allah. Akal kita dipakai. Kan? Yang kedua, tidak percaya tentang adanya Isra Mi'raj. Percaya nggak, Bu? Baginda Nabi Isra Mi'raj, Isra dari Mekah ke Masjid Aqsa hanya sekejap. Dari Aqsa naik ke langit sekejap juga. Terus balik lagi ke bumi. Percaya nggak, Ibu? Akal kita percaya nggak? Akal nggak percaya, akal nggak mungkin, masa. Tapi kita percaya dengan iman kita. Kalau Al-Quran bicara, hadis bicara, saya percaya. Itu contohnya, Bu ya. Jadi orang-orang yang mengutamakan akal itu mazhab Mu'tazilah. Kalau kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, yang ketiga disebutkan di sini bahwa akal terbagi dua, Bu. Ada akal yang sehat, ada akal yang sakit. Ada akal salim, ada akal marid. Ada akal yang sehat, ada akal yang sakit. Kalau akal yang sehat itu adalah akal yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu akal yang sehat.
Kalau akal yang tidak sehat, sakit, berarti dia mengikuti hawa nafsunya, akalnya diikuti. Itulah. Hadis ini hasan derajatnya, hadis hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, berikutnya Bu, yang terakhir nih, hadis nomor 50 berapa? 56 dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami jika kami bepergian supaya kami tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Akan tetapi memerintahkan untuk tidak melepas kami khuf karena buang hajat, kencing dan juga tidur. Sekarang kita bahas tentang masalah ini nih. Masalah apa? Masalah safar, Bu. Ketika Nabi sedang safar dan sahabat-sahabat Nabi, kata Nabi, kalian semua jangan buka khuf kalian selama 3 hari 3 malam. Jadi batasnya bagi yang musafir tidak atau boleh membiarkan mengusap terus selama 3 hari 3 malam, boleh. Kuning. Dari kapan dimulainya? Dari mulai dia mengusap sepatunya, bukan dari kentutnya, bukan, Bu. Misalnya ibu sudah pakai sepatu, tapi ibu malas wudhu, tapi mesti pakai sepatunya. Ibu ketika pakai sepatu udah punya wudhu nih, terus kentut, nanti aja wudhunya deh jam berapa, ntar aja asar aja, misalnya. Nah begitu asar masuk, ibu baru wudhu, kemudian diusap si sepatunya. Nah dihitung situ jam berapa itu? Oh jam 4 pas misalnya. Hitung jam 4 pas nih. Nah, berarti hari apa? Nanti pas hari ketiganya pas jam 4 teng berarti sudah habis masa memakai khuf. Cuman kalau lama-lama kan agak gitu ya. Agak gimana gitu. Tapi boleh, nggak apa-apa. Seandainya ada yang tetap bertahan dipakai itu nggak apa-apa, silakan. Ya, terkecuali ada hal-hal yang bisa mengharuskan dibuka khufnya nih. Misalnya belum sampai 3 hari 3 malam tapi ada sesuatu yang mengharuskan dibuka sepatunya. 1, ibu janabah, ibu junub. Misalnya ibu hubungan dengan suami, berarti kan junub, berarti buka sepatunya. Yang kedua, atau ibu misalnya goit, tahu goit, Bu? Goit itu asal mulanya kata ini, satu tempat yang biasa dipakai itu namanya goit. Tetapi di kalangan Arab sudah masyhur ketika orang menyebutkan goit itu pasti gitu, Bu. Nah berarti buang hajat, dan ketika kita goit maka buka lagi sepatunya. Yang kedua, baulin, ibu pipis, sama berarti dibuka lagi sepatunya. Dan terakhir, wa naumin, dan tidur. Artinya apa? Artinya yang membatalkan memakai sepatu yang pertama habis masa-masa waktu 3 hari 3 malam. Yang kedua apa? Yang kedua karena kita melakukan pembatalan wudhu. Jadi bisa batal mengusap sepatu dengan apapun, dia sama aja, Bu. Seperti hanya kita wudhu batal dengan apapun, kentut batal misalnya, atau pipis batal, maka ini pun sama. Ketika ibu melakukan itu batal sudah mengusap khuf itu. Jadi sini disebutkan bahwa ketika Nabi safar, beliau mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Kata Nabi, jangan dibuka khuf kalian terkecuali memang kalian junub, ya, maka itu bukalah sepatu kalian. Nah berikutnya hal 57, gue lihat lagi.
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqimi, yakni fil masjid al khuffain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan batas durasi 3 hari 3 malam bagi musafir, dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim. Nah ini boleh, yakni dalam hal mengusap 2 khuf. Jadi untuk yang mukim yang tidak kemana-mana, batas dia memakai sepatu hanya 1 hari 1 malam saja. Selebihnya tidak bisa lebih itu. Nah sekarang Bu, orang musafir kalau niat safarnya tidak benar, dia niat safarnya maksiat misalnya, dia tujuan safar itu bukan untuk taat tapi maksiat, maka yang tadinya 3 hari 3 malam berlaku dikurangi di 1 hari. Yang dibolehkan 3 hari itu adalah orang yang tujuan safarnya 1 safar wajib, 2 safar sunnah, 3 safar mubah, 4 safar makruh boleh. Kalau safar haram tidak bisa 3 hari 3 malam. Termasuk Bu jamak dan qasar. Kalau kita musafir tapi safarnya safar haram, maka tidak bisa jamak, tidak bisa qasar. Ya betul. Dan juga semua rukhsah safar tidak berlaku. Jadi rukhsah safar berlakunya bagi siapa? Bagi yang safarnya safar wajib, safar sunnah, safar makruh, safar mubah. Haram tidak bisa. Contohnya apa Bu? Safar wajib. Kita safar tujuan untuk melaksanakan ibadah haji misalnya. Yang pertama, ini safar wajib. Atau misalnya kita tujuan safar karena mau bayar hutang. Hutang wajib mau dibayar. Wajib kan? Berarti safar kita safar wajib. Yang kedua, atau kita punya nazar. Jika saya sembuh penyakit, maka saya akan ziarah ke makam ibu bapak saya misalnya. Nah, ternyata sembuh penyakitnya, maka wajib dia safar datang ke makam ibu bapaknya, ziarah. Ini safar wajib maksudnya. Yang kedua safar sunnah. Seperti apa contohnya? Seperti orang melaksanakan ibadah haji yang kedua atau umroh kedua, ini sunnah. Atau ziarah sahabat-sahabat, ziarah ke guru-guru, ini sunnah hukumnya. Atau kunjungan silaturahim keluarga kita, sunnah hukumnya. Dan termasuk sunnah kalau kajian-kajian sunnah isinya. Misalnya hari ini nih bahasan tentang masalah mengusap khuf. Ini wajib nggak Bu? Nggak wajib, enggak. Sunnah ini kan mubah. Jadi ibu datang ke sini sunnah. Jadi jajan dengan sunnah namanya. Beda dengan wajib. Misalnya hari ini kita akan bahas rukun wudu. Ini kan wajib semuanya nih. Maka jadi wajib safar kita. Yang ketiga, ada safar yang makruh. Seperti ada orang safar sengaja dia mau jualan jengkol Bu, jualan rokok misalnya. Dia sengaja bawa rokok banyak, bawa jengkol banyak. Mau apa? Mau dijual. Kemana? Dijual ke Mesir, mahal Bu jengkol. Saya punya teman di sana tuh jengkol 1 biji Bu 10.000. Bayangkan mahal kan? Coba aja ibu jual ke Mesir tuh jengkol. Senang nggak ada jengkol. Nah ibu sengaja bawa sekarung di sini, mau dijual di Mesir. Ini kan barang makruh. Nah ibu berarti apa? Safarnya seperti makruh. Tapi boleh, masih boleh jamak, boleh qasar, dan bahkan boleh mengusap khuf meskipun makruh hukumnya. Ya. Nah kalau haram, safar haram seperti kita pergi tujuannya apa? Hendak mencuri, membunuh, atau merampok, berarti sudah haram safar kita. Maka tidak berlaku semua rukhsah safar. Ya rahimahullah, hadis ini mengatakan bahwa berlakunya mengusap sepatu bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Terhitung dari mulai kapan? Dari mulai dia mengusap sepatu di situ. Kalau musafir berlakunya berapa hari? 3 hari 3 malam. Dan itu juga sama, terhitung dari mulai
dia mengusap dua sepatunya. Jadi kita simpulkan di sini dalam hadis ini bahwa jadi masa berlaku mengusap orang yang mukim sehari semalam. Sementara yang musafir 3 hari 3 malam. Dua-duanya terhitung dari apa? Dari mulai mengusap dua sepatunya. Nah, termasuk dua khufain dalam hal boleh diusap adalah al-imamah wa khumurun nisa. Jadi dikiaskan Bu ya, sebagaimana sepatu bisa diusap pengganti membasuh kaki, nah berarti kerudung perempuan juga bisa mengganti sebagai mengusap kepala. Atau imamah, udang Bu ya, imamah sorban diberikan kepala, itu pun sama, menggantikan mengusap kepala bagi pendapat yang membolehkannya. Ini kalau misalnya ibu takut yang buka kerudung di mana-mana, ibu ambil air, samping aja. Samping aja. Bisa seperti itu. Dia pernah dibuka, takutnya bukan ada laki-laki. Ada juga CCTV di atas tubuh tuh, CCTV. Bisa juga atau nggak diusap dicolok ke dalam bisa. Iya bisa, karena kan yang namanya mengusap kepala kalau majelis shopping itu tidak usah semuanya Bu, cukup satu helai saja. Iya, yang penting rambut ibu kalau mengusap rambutnya harus di wilayah kepala. Kalau keluar dari kepala berarti ibu yang keluar ini tidak boleh diusap, kecuali bagian yang di dalamnya nih kemana-mana. Nah, kan baru ibu ambil air, nggak usah banyak-banyak Bu, ambil aja telunjuk. Ping, udah. Beres sudah. Kalau nggak dibuka segini deh. Iya. Atau di sini, ibu buka nih sini, lewat sini nih. Ping, bisa. Yang penting ini. Hah? Buka. Bisa, yang penting tembus sini Bu, tembus nih. Ini kan ibu kan jangan sampai tertutup nih ke bagian kepala. Nah, ini isinya di sini ada masuk air nih. Menyentuh rambut. Ini jangan sampai begini, kuping ini kan tertutup nih. Ini namanya wajah itu kan dari mulai tumbuh rambut dari sini sampai sini nih, itu harus dibasuh. Nah kan, nah ketika misalnya tertutup bagian ininya, bagian wajah di atas ini, nah berarti nanti ibu harus basahin sini nih. Ambil air, basahin. Gak bisa diusap, nggak bisa Bu, nggak bisa. Yang bisa itu adalah kenapa nggak bisa diusap? Karena mengusap itu bagiannya bukan ini kan goslu membasuh. Musap itu satu di sini nih, di bagian kepala. Ini musap kan bukan dibasuh. Jadi boleh diganti nanti ketika ibu ganti dengan kerudung, usapnya boleh. Ya. Kalau macam Syafi'i. Kalau macam Maliki mengusap kepala itu semuanya Bu, tidak boleh sedikit, semuanya harus kebasuh. Usap. Kalau kita enggak usah. Satu helai saja cukup. Begitu deh Ibu, hadis 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas. Insya Allah nanti berikutnya hadis 36, karena ini beda bahasan. Ya, jadi Ibu ada kalau yang bertanya silakan. Sebelum kita tutup kajian kita. Terima kasih, silakan. Silakan Ibu yang bertanya. Ini mic-nya nih. Jadi Bu, terakhir ini kan tadi disebutkan bahwa termasuk di antara yang boleh mengusap khuf dikiaskan masalah apa? Mengusap kerudung sebagai pengganti mengusap kepala, dan juga mengusap sorban. Lihat kaspal kita nih, BLP ke sorban di sini, itu bisa juga diganti. Tidak usah langsung tembus ke ininya bagian kepalanya, tapi cukup di atas saja. Yang penting tujuan kita adalah mengusap kepala, bukan mengusap kerudung, bukan Bu. Kalau ibu niat yang mengusap kerudung,
maka tidak bisa. Niatnya penting. Saya niat apa? Niat mengusap ini bagian kepala. Tapi karena dia ribet bukanya atau bagaimana repot, udah yang penting basah tangan kita, basahin tangan kita. Sudah kan Bu? Motor siapa? Nggak muat. Yang bawa motor ada truk masuk. Nah, truk masuk sini aja. Bisa senggol. Baik Bu. Satu lagi punya siapa? Nenek. Coba doanya Bu ya. Apa doanya untuk pribumi apa tadi? Yang lihat ya. Allahumma barik lahum bima razaqtahum wa lahum warhamhum. Masyaallah sudah semuanya. Jadi semuanya bisa pulang insyaallah Bu ya, enggak ada. Sudah hafal kan? Ya, Allahumma fir lahum, Allahumma barik lahum bima razaqtahum wa lahum warhamhum. 3 doa untuk pribumi. Yang pertama, berkahi rezekinya. Kedua, ampuni dosanya. Ketiga, rahmati orangnya. 3 ya. Itu tugas kita, mendoakan mereka. Nah, nanti pribumi ketika dia menyuguhkan kita, tugas pribumi adalah menyuguhi kita. Tugasnya. Makanya kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan ditanya dulu Bu. Utamanya adalah ketika masuk ke rumah kita, siapkan air atau kalau ada makanan hidangan. Setelah itu baru tanya baru ya. Nanti ketika si tamu datang ke rumah seseorang, berarti dia hendak mengambil rezeki dia. Tamu itu datang ke rumah kita, kenapa? Karena ada rezeki dia di situ. Entah seteguk air itu, entah satu butir kurma, entah apa itu. Nanti ketika dia pulang dari rumah itu, dia memikul dosa yang punya rumah. Jadi semakin banyak tamunya, semakin untung pribuminya. Kenapa? Karena dosa Frehibul Bed diangkut oleh tamu-tamunya, termasuk saya juga ngangkut dosanya ini. Ya, artinya apa Bu? Artinya wasilahnya datang kita ke rumah dia, dosanya pribumi itu dihilangkan oleh Allah. Bukan berarti kita bawa dosa dia lantas kita berdosa, bukan. Ini hanya perantara saja. Ya. Salah satu dosa yang diampuni adalah ketika datang tamu. Datang tamu otomatis dosa dia keluar. Makanya untuk rumah yang banyak tamunya. Salah satu rumah yang disukai malaikat Bu. Jadi rumah yang disukai malaikat adalah rumah yang banyak tamunya. Tiap hari datang. Meskipun pergi hutang, kredit datang, tapi tamu ada ya. Dan rumah yang tidak disukai malaikat adalah rumah yang tidak ada tamunya. Ini rumah yang dibenci. Nggak suka malaikat. Ya. Jadi beda antara rumah yang sering datang tamu dan tidaknya. Meskipun rumahnya mewah, AC juga banyak, lampu juga terang-terang, tapi yang namanya nggak ada tamu, surem, gelap, nggak nyaman, nggak indah. Beda dengan rumah yang banyak tamunya, meskipun rumah sederhana, lampunya hanya 5 watt, ya. Kemudian juga bobo ada AC, kipas angin, kipas geber-geber nih. Tapi subhanallah bikin nyaman, bikin adem. Kenapa? Karena di sana banyak malaikat kumpul di situ, yang bikin tentram, damai rumah tersebut. Ya. Ibu pernah dengar Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa julukannya? Abu Ibrahim. Beliau dijuluki dengan Abu Difan, bapak tamu. Bayangkan. Karena beliau wajib tiap hari ada tamu di rumahnya. Seandainya satu hari nggak ada tamu, Nabi Ibrahim sampai bermil-mil cari orang.
Sengaja cari orang mau ngapain, suruh menamu ke rumahnya gitu. Ya. Yang mana? Tamu itu adalah orang yang datang ke rumah kita, baik yang diundang atau tidak diundang, itu tamu. Nih Bu, ada kisah Bu ya. Bu, ibu pernah dengar cerita Bu? Ada nenek-nenek Bu, nenek-nenek dia punya cucu sakit. Ini cucunya, ini orang kaya nih, dia dibawa ke mana-mana pun, dibawa ke dokter manapun sudah, tapi tidak sembuh juga nih si cucunya. Nah, di malam hari ada perampok datang ke rumah si nenek ini. Perampok datang ke rumahnya, dijebol, pintunya kan tendang, hancur. Si nenek tidak menganggap dia perampok, tapi apa? Kamu datang ke rumah saya. Ini yang sangarkan, hei nenek, mana hartamu? Tunggu dulu Pak, tunggu. Bapak kan tamu saya, tunggu dulu, silakan duduk. Saya ambil minum ya, saya ambil minuman dulu. Tamunya tadinya sangar jadi aneh dia. Silakan duduk. Baru Pak ini saya rampok ada orang sosok ini kan. Duduklah mereka, duduk, diambil makanan minuman, silakan. Nanti kalau mau rampok aja ya, silakan makan dulu, minum bergagahan. Subhanallah. Karena dia yakin ini tamu. Nah kemudian tamu ini kan dia makan dengan lahap, minum dengan lahap, diambillah harta si nenek ini, berapa bagian diambil. Tetap ngambil. Nah kemudian pulang dari sana, nenek yakin tidak semata-mata ini perampok datang ke rumah saya, pasti ada hikmah nih. Sisa makanannya Bu, sisa makanannya, minumannya dikasihkan ke yang sakit cucunya. Subhanallah, sembuh. Kenapa? Dia punya hati mulia. Karena ini tamu, harus dihormati. Terserah dia mau ngapain, yang penting saya hormati tamu ini. Dan dia nggak mau bunuh kok, nggak mau bunuh saya, cuma ngambil harta doang. Pulang dari sana perampoknya, sisa makanan minuman dikasihkan ke anak, ke cucunya. Nah boleh jadi tamu ini adalah malaikat yang pura-pura jadi perampok gitu kan, kita nggak tahu Bu. Nah makanya kalau ada tamu datang ke rumah kita tanpa diundang, hati-hati Bu. Hati-hati, mau dia berkedok sumbangan, hati-hati. Mau dia bagaimanapun, kenapa? Karena Allah kirim sengaja seorang yang menjelma malaikat jadi manusia misalnya, atau jadi orang gimana. Coba Allah uji nih, tulus orang itu. Bu, kita sumbangan. Bapak sehat-sehat juga, masih muda kok minta-minta. Kita kalau kita nggak mau ngasih, jangan ngomong gitu. Oh maaf Pak, kosong ya, maaf, punten saya. Kenapa harus sopan? Karena kita nggak tahu siapa orang itu. Kalau mau ngasih, kalau enggak ya jangan dimarahin, jangan dicela, jangan. Kasih aja udah. Karena dalam tafsir Ad-Duha kan ada ayat mengatakan wa amsaila fala wa masaila. Nah, adapun yang minta-minta jangan kau bentak-bentak dia. Kan? Kenapa? Boleh jadi dia adalah malaikat datang ke rumah kita. Ada kasih aja silakan. Nah, insya Allah kalau kita begitu akhlak kita, nanti kita akan terus ujian ya Allah. Kalau tamu kan jelas tuh mah, jangan bilang orangnya siapa. Ini yang kita gagal biasanya tuh tamunya itu nggak diundang gitu Bu. Datang buat sumbangan terutama nih. Kita bahkan sengaja dari rumah pintu kita sengaja tidak menerima sumbangan, tidak sumbangan dari tanpa seizin RT. Oh kan? Untungnya malaikat yang bisa baca Bu. Baiklah Ibu, udah jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Gimana lanjut? Harus sudah. Udah, baik. Ayo kita baca dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tutarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fantum alaina tawbatan li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع حمدا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إلى نقش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله